Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau melakukan pemusnahan barang milik negara atau BMN hasil penindakan selama periode 2020 hingga 2021. Ribuan unit handphone berbagai merek dan jutaan batang rokok hasil penindakan Kanwil DJBC khusus Kepulauan Riau bersama KPPBC TMPB Tanjung Balai Karimun selama periode 2020 hingga 2021 dimusnahkan dengan cara dibakar hingga tidak dapat digunakan lagi. Pemusnahan terhadap barang-barang bernilai hampir 9,8 miliar rupiah tersebut dilakukan di lapangan Kanwil DJBC khusus Kepulauan Riau pada Rabu sore. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Abdul Rashid mengatakan BMN yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Kepulauan Riau terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dengan perincian 3.304 unit handphone dan gadget berbagai tipe dan merek seperti iPhone, Samsung, dan LG. Selain handphone, pemusnahan juga dilakukan terhadap 2,3 juta batang rokok tidak bercukai dan 499 karton makanan dan minuman ringan. Adapun total potensi kerugian negara dari keseluruhan barang mencapai 3,9 miliar rupiah. Ada beberapa komoditas yang kita musnahkan hari ini, ada yang handphone juga banyak, kurang lebih sekitar 3 ribuan, dan itu memang sangat mengganggu ya, karena masalah untuk handphone dikendalikan untuk peredarannya, terutama yang kita bakar ini mereka yang tidak bisa punya email dan dimasukkan secara ilegal atau tidak pakai izin, karena kita tahu ketentuan untuk peredaran di Indonesia atau masuk dari luar negeri harus memenuhi ketentuan dari Telkom. Kemudian 3 ribuan, kurang lebih 3.300 berapa tadi ya, kurang lebih 3.300. Nanti dirilis kita ada itu. Total potensi kerugian dengan rokok ya, nanti kita rokok juga ada 2 jutaan batang itu, dan itu kita kumpulkan sejak tahun 2020, 21 dan 22. Kalau nilai barangnya kurang lebih sekitar 9,8 miliar dengan potensi kerugian negara kira-kira sekitar 3,9 miliar. Handphone ini berasal dari mana dari? Ini rata-rata kalau dari data yang kita miliki itu dari rata-rata dari penumpang yang bawa, bukan segerombolan langsung 3.000 pieces gitu, enggak ya. Itu rata-rata dari penumpang yang selama ini kita masuk dari luar negeri ke Indonesia yang memang ternyata kita nilai itu masuknya secara ilegal dan memang juga tidak bisa diterbitkan emailnya dan kita tegak. Kira itu bukan berarti langsung 3.000 barang itu masuk. Rata-rata mereka kan berangkat, kita tahu bahwa kita ini kan perbatasan, ada dari Malaysia, Singapura, ya kan. Nah itu selama ini seperti itu. Walaupun kita tahu selama ini juga untuk jalur lalu lintas kita Malaysia Singapura baru kita buka, dan ini juga dari tahun 2020 kan memang selama ini ada juga. Ada yang dilelang untuk handphone? Kalau untuk alat komunikasi handphone sepertinya kita tidak lelang ya, kita tidak lelang kalau memang tidak memenuhi izin. Jadi kalaupun kita lelang nanti untuk pemenuhan izinnya agak sulit juga, sehingga memang keputusan yang kita dapat dari KPKN ya, dari KPKNL keputusannya adalah untuk kita musnahkan. Begitu juga rokok ya. Begitu juga rokok, karena memang tidak bisa memenuhi ketentuan cukainya dan memang tidak dilekati kita cukai, jadi kita musnahkan. Itu ketentuan yang ada di kita. Saya kira itu ya teman-teman ya. Lebih lanjut, Rashid mengatakan barang-barang ilegal tersebut selain merugikan negara secara material, juga menimbulkan kerugian berupa tidak terpenuhinya pungutan negara, juga akan menimbulkan dampak non-material berupa terganggunya stabilitas pasar dalam negeri. Rashid juga berharap dengan pemusnahan itu dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran kepabeanan dan cukai serta memperkuat sinergi antar instansi demi melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal. Ricky Robiansyah melaporkan dari Karimun.